Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. Pada kelompok 1 ada anggota saya yaitu Clara Faudia Destika. Saya Azalia Syahida Fitri. saya Marica Chandra Ravena. Saya Najwa Gistania. Saya Salisa Sabita Delia. Yang pertama yaitu nukleotida. Nukleotida adalah struktur pembentuk DNA. Nukleotida terdiri atas satu gugus fosfat. Gugus fosfat akan berikatan dengan dua gula pentosa atau dua nukleotida, disebut ikatan fosfodiester. Lalu ada satu gula pentosa atau dua deoksiribosa. Lalu ada satu golongan basa nitrogen. Satu basa nitrogen terdiri atas golongan purin yang memiliki cincin ganda atau golongan pirimidin yaitu memiliki cincin tunggal. Selanjutnya ada DNA, yaitu deoksiribonukleik acid, yaitu satuan unit fungsional penyimpan kode gen atau genom yang terdapat dalam nukleus. DNA tersusun atas nukleotida, sehingga dapat disebut dengan polinukleotida. Selain DNA ada juga RNA, yaitu ribonukleik acid. RNA sendiri yaitu satuan unit fungsional penyalur kode gen atau genom yang berasal dari DNA. RNA tersusun atas ribonukleotida, namun tetap disebut polinukleotida. Struktur ribonukleotida tanpa gugus fosfat disebut ribonukleosida. Lalu yang selanjutnya ada perbedaan letak DNA dan RNA. Untuk RNA itu letaknya dibagi menjadi 3 macam, yaitu pada RNA duta, terletak di dalam nukleus. RNA duta ini dicetak oleh satu peta DNA yang berlangsung di dalam nukleus. Lalu yang kedua ada RNA transfer. RNA ini dibentuk di inti dan terletak di sitoplasma. Lalu yang ketiga ada RNA ribosom. RNA yang dihasilkan oleh nukleus dan terletak pada ribosom. Lalu yang selanjutnya ada DNA. DNA ini terletak di kromosom di dalam nukleus. Karena letaknya tersebut DNA sering disebut sebagai asam inti. Akan tetapi ada pula DNA yang terdapat di luar nukleus seperti di dalam mitokondria dan sitoplasma. Lalu ada fungsi DNA dan RNA. Yang pertama, fungsi DNA yaitu harus mampu menyimpan informasi genetik dan bisa meneruskan informasi tersebut secara tepat keturunan makhluk hidup dari generasi ke generasi. Fungsi ini adalah fungsi genotipik yang dilakukan melalui replikasi. Lalu selanjutnya ada fungsi RNA. RNA itu dibagi menjadi 3, yaitu ada RNAD, RNAT, dan RNAR. Fungsi dari RNAD yaitu menerima informasi genetik dari DNA, prosesnya dinamakan transkripsi, berlangsung dalam inti sel. Lalu ada RNAT, fungsinya mengikat asam amino yang ada di sitoplasma, dan yang terakhir fungsi dari RNAR mensintesa protein dengan menggunakan bahan asam amino. Proses ini berlangsung di ribosom dan hasil akhir berupa polipeptida. Selanjutnya yaitu struktur DNA dan RNA. Pertama, struktur DNA. Struktur DNA itu membentuk rantai. Jadi rantai DNA sendiri itu membentuk dua rantai polinukleotida yang berbentuk seperti tangga berpilin, biasa disebutnya dengan double helix. Seutas polinukleotida itu tersusun atas rangkaian nukleotida. Dan di setiap nukleotida yang dimiliki DNA terdiri dari gula pentosa atau deoksiribosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Basa nitrogen yang dimiliki DNA itu terdiri dari purin, yaitu adenin dan guanin, serta golongan dari pirimidin, sitosin, dan timin. DNA sendiri bersifat antiparalel yang artinya arusnya itu berlawanan. Kemudian selanjutnya ada struktur RNA. Struktur RNA juga membentuk rantai. Rantai RNA membentuk polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida yang membentuk suatu rantai tunggal yang berpilin atau biasa disebutnya single helix. Benang yang berada di RNA adalah benang polipeptida yang membentuk rantai tunggal berpilin. Di setiap benang ini itu
terdiri dari gula ribosa, gugus asam fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen yang ada di RNA yaitu terdiri dari purin, adenin, dan guanin seperti di DNA. Kemudian yang berbeda adalah di bagian pirimidin. Pirimidin ini terdiri dari sitosin dan urasil. Nah, untuk perbedaan selanjutnya yaitu dari basa nitrogen. DNA sendiri ada 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk DNA, yaitu adenin atau A, guanin yang dilambangkan sebagai G, sitosin C, dan timin T. Sedangkan RNA, pembentuk RNA yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil yang berlambangkan U. Nah, dalam struktur helix ganda, basa akan saling membentuk pasangan, yakni G dan C atau guanin sitosin dan AT adenin timin. RNA pada dasarnya juga memiliki susunan basa yang hampir sama, tetapi basa keempat atau timin digantikan dengan urasil. Adenin dan guanin merupakan basa nitrogen jenis purin, sedangkan sitosin, timin, dan urasil adalah derivat pirimidin. Nah, selanjutnya ada perkembangan. Perkembangan dalam DNA memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri atau replikasi dengan bantuan enzim polimerase DNA, sedangkan RNA yang tidak bisa melakukan proses replikasi. Akan tetapi, informasi genetik DNA disalin ke dalam bentuk RNA atau transkripsi dengan bantuan enzim polimerase RNA. Proses inilah yang menjadikan RNA sebagai pembawa informasi genetik. Informasi genetik tersebut berisi salinan DNA yang dibentuk dari sel tubuh manusia atau makhluk hidup lainnya. Perbedaan yang terakhir yaitu kerusakan ultraviolet atau sinar UV. Molekul DNA lebih rentan mengalami kerusakan dibandingkan dengan RNA relatif lebih tahan saat terpapar sinar UV. DNA mungkin akan mengalami kerusakan setiap harinya, namun tubuh memiliki mekanisme untuk terus memperbaiki kerusakan tersebut secara alami. Akan tetapi, kerusakan yang tidak diperbaiki nantinya bisa memicu mutasi. Akibatnya, rusaknya DNA ini dapat menyebabkan sel normal berkembang menjadi sel kanker. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.